Indah sekali memang negeri ini, tanah yang katanya beradab dan penuh dengan toleransi. Di sini, suara lantang para kritikus yang katanya pejuang kebenaran masih terus menggema. Mereka yang katanya peduli pada rakyat kecil, tak henti-hentinya menggelorakan opini yang, kalau boleh jujur, lebih mirip amarah yang tak kunjung reda daripada nasihat yang membangun. Orang-orang seperti Amin Rais, Rafli Harun, Rocky Gerung, dan komplotannya terus mengisi udara dengan nyinyiran yang tak pernah sepi, bak pertunjukan panggung sandiwara yang tragis. Tapi jangan salah, mereka ini adalah tokoh-tokoh besar yang, katanya, punya kredibilitas. Hebat bukan? Dalam benak mereka, mungkin hanya mereka yang paham apa yang terbaik untuk negeri ini. Lihat saja, setiap Gibran bicara atau berusaha menjalankan tugasnya sebagai wakil presiden, selalu ada yang merasa perlu mengoreksi langkahnya. Meski koreksi itu seringkali terdengar lebih mirip keluhan daripada solusi, yang hanya peduli dengan kepentingan pribadi. Kita sudah muak, dan kita memilih untuk maju. Jadi, begitulah. Kita lihat sendiri kan, betapa luar biasanya mereka ini dalam menjalani hidup sebagai pembenci sejati. Mereka yang konon katanya pejuang rakyat, tapi tiap hari kerjanya cuma bikin gaduh, bawa-bawa nama Gibran kayak nggak ada kerjaan lain. Luar biasa konsistensi mereka, bukan? Kita benar-benar harus menghargai mereka yang rela menghabiskan waktu hanya untuk nyinyir, tanpa pernah sadar bahwa rakyat justru udah muak. Kita memang harus salut dengan dedikasi mereka untuk tetap meracau, biar kelihatan bahwa di tengah dunia yang terus maju, mereka masih berkutat dalam gelapnya masa lalu. Mungkin mereka perlu diingatkan bahwa negeri ini butuh solusi, bukan ocehan semata. Tapi ya, mungkin itu hanya mimpi kita yang terlalu tinggi. Karena, seperti kata pepatah, jangankan membantu, malah merusak pun sudah dianggap aksi heroik. Nah, gimana pendapat kalian? Apa kalian juga merasa ada yang perlu kita puji dari sepak terjang mereka ini? Mungkin memang benar adanya, bahwa negeri ini begitu kaya, hingga kita pun punya stok penasihat tanpa tanda jasa yang seakan siap menjaga moral bangsa. Bahkan kalau itu berarti harus mengolok-olok pemimpin muda yang sedang berusaha berbuat baik. Tapi ironisnya, semakin lantang suara mereka, semakin jelas pula siapa yang sebenarnya haus perhatian. Bukannya membawa ide-ide baru atau solusi konkret, mereka malah lebih suka jadi bintang dengan membangun ketidakpercayaan pada pemimpin muda. Barangkali di dalam hati mereka masih ada ketakutan tersembunyi, takut kehilangan panggung, takut tak lagi didengar. Nah, disinilah letak keanehannya. Mereka yang mengklaim diri sebagai pengawal kebenaran, malah makin menunjukkan wajah asli yang tak lagi relevan dengan kenyataan. Lucu, ya? Di saat Indonesia sedang membangun dan berlari menuju perubahan, justru ada pihak yang terus menarik mundur, memaksa kita kembali ke masa lalu yang sudah lama ingin kita tinggalkan. Orang Indonesia sudah mulai benar-benar capek. Nggak cuma capek secara fisik, tapi lebih ke capek mental karena terus-terusan dengerin suara-suara penuh kebencian dari orang-orang yang entah kenapa, seakan-akan merasa mereka lebih tahu segalanya. Mereka yang kita sebut tokoh-tokoh publik ini, seperti Amin Rais, Rafli Harun, dan Rocky Gerung, udah mulai kayak virus yang gak pernah bisa dibasmi. Setiap hari mereka muncul dengan komentar penuh hinaan, siapapun yang mereka benci bakal jadi sasaran tembak mereka. Dan entah kenapa Gibran, wakil presiden kita yang baru, jadi korban bulian mereka. Emang kenapa sih? Gibran itu bukan orang baru di dunia politik. Dia punya kualitas yang gak bisa dianggap sebelah mata, tapi bagi mereka, kualitas itu gak ada apa-apanya. Gak pernah capek mulutnya ngomongin soal politik dinasti seperti orang-orang yang udah kebakaran jenggot aja. Kalau mereka ngomong, serasa kayak mereka itu pahlawan yang lagi berjuang untuk bangsa ini, padahal yang mereka lakukan cuma merusak keharmonisan. Kalau Gibran bilang sesuatu yang beda, langsung deh mereka tunjuk jari. Anak muda nggak ngerti apa-apa, belum cukup pengalaman. Mereka mikir apa? Jadi orang tua harus terus-terusan sok tahu, dan yang muda harus diem? Duh, udah pastilah mereka nggak paham, karena kayaknya mereka lebih suka ngomongin orang ketimbang ngurusin negara. Nah, kalau ngomongin soal serangan Amin Rais, Rafli Harun, dan Rocky Gerung terhadap Gibran, ini udah masuk babak yang nggak sehat lagi.
Kalau bisa dibilang, mereka kayak pengamen yang terus-terusan ngebacot di pinggir jalan. Gak kenal waktu dan gak peduli orang udah pada kesel atau belum. Mulai dari pagi, siang, malam, mereka nyerang Gibran terus. Mereka pikir, dengan nyinyir kayak gitu, mereka bisa jadi pahlawan atau malah mendapat tempat di hati rakyat. Jangan haraplah. Amin Rais? Wah, itu udah legendaris. Gak perlu diragukan lagi. Orang yang katanya pahlawan reformasi itu malah jadi batu sandungan bagi kemajuan politik Indonesia. Rafli Harun, yang katanya intelektual, malah lebih sering jadi tukang caci maki, nyari sensasi demi kepentingan pribadi. Rocky Gerung, Hade, itu mah udah kayak legenda sarkasme yang gak pernah tahu kapan harus berhenti. Ngomongnya kayak pengamat politik, padahal lebih mirip komentator di TV yang cuman tahu nyinyir. Mereka itu suka banget nyindir Gibran dengan dalih politik dinasti. Ternyata Gibran yang masih muda, yang justru berusaha untuk memberikan yang terbaik buat bangsa, malah terus dipojokkan. Tapi anehnya mereka nggak sadar bahwa yang mereka lakukan itu malah kayak politik dinasti juga. Kenapa? Karena mereka terus-terusan menyusupkan agenda pribadi dan ambisi mereka ke dalam politik kita. Sebenarnya mereka tuh yang sedang mengorbankan kemajuan politik demi kepentingan pribadi. Gibran, meski banyak yang ingin menjatuhkan, justru semakin menunjukkan keteguhan hati dalam menjalankan amanah. Dia tahu apa yang harus dilakukan, tanpa perlu mendengarkan omongan kosong dari mereka yang lebih sibuk merusak ketenangan. Gibran sudah melewati fase itu. Fase di mana orang-orang seperti Amin Rais, Rafli Harun, dan Rocky Gerung berpikir bisa menghancurkan citra dirinya. Faktanya, dia malah semakin kuat. Masyarakat Indonesia semakin sadar bahwa pemimpin bukan hanya diukur dari usia atau asal-usul politik, tapi dari niat tulus untuk membangun negeri ini. Gibran sudah membuktikan itu dengan tindakan, bukan dengan omongan. Sementara mereka yang masih terjebak dalam kebencian, kita harus maju. Kita harus menuntut pemimpin yang bisa bekerja, bukan yang cuma bisa berteriak. Orang-orang seperti mereka nggak perlu lagi didengarkan, karena mereka sudah terperangkap dalam dunia mereka sendiri yang penuh dengan kebohongan dan kebencian. Kita nggak butuh pemimpin yang bisa nyinyir, kita butuh pemimpin yang bisa memberi contoh, yang bisa kerja untuk bangsa ini, yang bisa membawa perubahan yang nyata. Jadi kita siap melangkah ke depan. Gibran siap, Prabowo siap, dan Indonesia siap. Saat orang-orang kayak Amin Rais, Rafli Harun, dan Rocky Gerung itu adalah rintangan yang bakal kita hadapi di sepanjang perjalanan menuju Indonesia yang lebih baik. Mereka tuh ibarat pagar yang cuman ada di tengah jalan, yang gak pernah berguna kecuali menghalangi orang yang benar-benar mau maju. Mereka terus ngotot menuding Gibran, padahal mereka gak pernah mau melihat kenyataan dengan mata terbuka. Ketika Prabowo berjuang keras untuk memajukan negara, dan ketika Gibran berdiri tegak sebagai wakil presiden, mereka malah lebih memilih untuk memperburuk keadaan dengan nyinyir tanpa henti. Apa yang mereka bawa ke meja diskusi? Hanya kebencian, hanya kata-kata kosong yang enggak ada isinya. Ini saatnya kita menyadari bahwa kita sudah muak dengan mereka. Tapi bukan berarti kita harus menjadi seperti mereka. Justru, kita harus lebih bijak. Gibran bukan orang yang akan terjebak dalam politik kotor. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, dan dia tidak butuh orang-orang yang seperti mereka untuk memvalidasi langkahnya. Kedepan, sudah saatnya rakyat Indonesia menuntut agar politik kita bukan hanya tentang siapa yang punya suara terbanyak, tapi siapa yang bisa memberikan solusi nyata untuk masalah-masalah yang kita hadapi. Kita harus bergerak maju, tanpa harus terjebak dalam perdebatan yang gak pernah ada ujungnya. Sekarang, sudah waktunya untuk menuntut lebih banyak dari para politisi yang benar-benar ingin berbuat baik untuk negara, dan meninggalkan mereka yang hanya peduli dengan kursi kekuasaan. Akhirnya, kita sampai pada titik yang penting, di mana kita harus berani melepaskan diri dari jeratan politik murahan yang hanya mengedepankan kebencian.